Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Khoir, praktisi senam bawah sadar. Ya, kawan-kawan semua, kali ini Pak Guru mau menjawab pertanyaan ya seputar tentang OCD ya. Nah, Pak Guru, apa perbedaannya OCD sama anxiety disorder ya? Jadi gini kawan ya, OCD itu ya kepanjangannya dari obsesif kompulsif disorder ya. Bahasa Jawanya itu penyakit was-was atau penyakit khawatir ya. Ya hampir sama lah ya dengan anxiety disorder, yaitu kecemasan berlebih. Nah kawan-kawan semua, OCD ini biasanya tercipta dari sebuah pemikiran ya. Misalnya gini ya, ketika kita mengalami masa-masa corona ya, jaga kebersihan, pakai masker ya, hindari kerumunan dan sebagainya. Nah, dari pemikiran-pemikiran itu ya bahwasanya menjaga kebersihan itu sangat baik. Tapi kalau berlebih atau disertai kecemasan ya bahwasanya nanti kalau kita tidak menjaga kebersihan, nggak mencuci tangan, nggak pakai masker, maka kita akan tertular virus corona dan akan menyebabkan diri kita pada akhirnya mati, kan begitu ya. Nah kawan-kawan semua, jadi ya hampir mirip lah ya, cuma kalau anxiety disorder itu sifatnya kompleks ya. Anxiety disorder itu ada takut itu sendiri, ada trauma, ada fobia ya, ada depresi ya, sedangkan depresi itu dibagi lagi menjadi depresi minor, depresi mayor ya, pasca stres ya. Banyak sekali kawan ya tentang sakit-sakit mental itu ya. Jadi bahasa itu hanya untuk mempersingkat saja ya. Ya jadi kawan, Pak Guru malam hari ini tidak akan membahas secara rumit detail karena banyak istilah, nanti kalian pusing ya. Ya kembali, OCD itu adalah sakit was-was ya, seperti tadi itu ya, orang yang khawatir kena corona maka dia cenderung akan membasuh tangannya itu berulang-ulang ya. Jadi kecemasan, jangan-jangan saya tadi habis bersentuhan sama seseorang saya tertular virus corona ya. Jadi dia mencuci ya, mencucinya itu tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, tidak ya, tetapi bisa berkali-kali, bahkan bisa bermenit-menit ya. Saya punya siswa itu dari Surabaya seperti itu ya. Jadi kalau mencuci tangan kalau nggak 2 menit dia belum selesai ya. Jadi tangannya itu sampai putih sini ya, karena apa, pakai sabun terus, jadi sini kayak pakai kaos tangan ya. Ya itu siswa saya dari Surabaya itu ya. Mungkin kalau dia nonton YouTube ini ya, video ini, mungkin dia bisa tertawa sekarang ya, karena insya Allah dia sudah sembuh ya. Terus ada lagi tentang kekhawatiran tentang ibadah ya. Ada juga siswa saya dari Sulawesi itu seorang imam masjid ya. Jadi dia merasa wudhu saya sudah benar belum ya, padahal sudah wudhu ya. Dia sudah wudhu, mau sholat, ingat lagi ya, jangan-jangan ada yang salah, dia wudhu lagi. Itu berkali-kali ya. Jadi seperti itu, kekhawatiran yang berlebih ya. Ada lagi siswa saya yang dari Kalimantan ya, sama dari Riau. Nah, dia mengalami kencing yang tidak tuntas ya. Jadi walaupun dia sudah kencing, nanti dia merasa tersisa ya, dia nuntasin lagi, kencing lagi ya, padahal ya itu hanya perasaan saja ya. Jadi pada akhirnya ya dia selalu bawa tisu ya. Jadi setelah kencing selesai nggak tuntas diganjel tisu ya, gitu ya. Jadi banyak sekali kawan ya. Ada juga yang dari Jawa Barat itu, dia kalau berhubungan dengan api ya, maka dalam pikirannya itu pasti kebakaran ya. Pernah suatu saat dia naik motor, ngerokok, dibuang puntungnya, sudah sampai jauh ya, dia balik lagi mencari puntung rokoknya ya. Jangan-jangan kebakaran. Nah begitu ya.
Ada juga yang tentang kecelakaan ya. Jadi setiap dia naik motor papasan sama seseorang, pasti dia akan balik lagi, putar balik ya, putar balik, lihat tadi kecelakaan enggak ya, tadi kecelakaan enggak ya, kayaknya tadi kecelakaan dan sebagainya ya. Itu berulang-ulang kawan ya, berulang-ulang. Nah itu yang dimaksud OCD ya. Masih banyak lagi ya peristiwa OCD yang sangat janggal ya. Sebenarnya baik tapi ya janggal saja ya. Ada juga ya siswa dari Surabaya itu, jadi kamarnya itu sangat rapi sekali ya, rapi sekali ya, tidak boleh ada sedikit pun ruangan itu semrawut bahasanya kan begitu ya. Sampai ketika dia belajar di SBS itu ya, jadi kebetulan dia seorang perawat ya, jadi mesnya kawan-kawan yang cowok itu ya, kebetulan dia perempuan ya, masuk ke mes kawan-kawan yang cowok itu ditata semua rapi, sangat rapi sekali ya, sangat rapi sekali ya. Bahkan sama rewang saya atau yang bantu bersih-bersih di rumahnya Pak Guru itu ya, lebih bersih dia kan begitu ya. Jadi sampai teman-temannya itu ya gumun, rapi sekali ya, rapi, sangat rapi sekali ya. Cuma sayangnya ya kadang tertukar ya, celana ini punyanya dia kok ditata di kamar tidurnya si B misalnya kan gitu ya. Ya karena memang nggak ngerti kan begitu ya. Nah itulah perilaku tentang OCD ya. Ada juga siswa saya dari Cepu itu, dia seorang sekretaris ya. Nah dia itu kalau membuat laporan lama sekali ya. Karena dia memiliki namanya perfeksionis ya, sangat perfect sekali ya, sangat perfect sekali. Nah, jadi setiap membuat laporan lama, di print ganti lagi belum sempurna, tambahin lagi, kurang ini lagi, buang lagi, ganti lagi. Jadi nggak selesai ya. Memang hasilnya bagus, tetapi untuk menyelesaikan laporan itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu kan begitu. Jadinya kan nggak bagus ya. Nah ada juga siswa saya dari Sukabumi itu dirinya selalu merasa berdosa ya. Walaupun sudah minta maaf sama orang tuanya, tetapi ya dia merasa sangat berdosa. Minta maaf lagi ya, dan seterusnya kan begitu ya. Jadi bagi orang tuanya juga agak janggal juga kan begitu ya. Walaupun minta maaf itu baik ya, karena dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri ya. Ada juga yang tentang akidah. Nah, akidah ini ya. Jadi dikit-dikit haram, enggak boleh, itu bid'ah, ini haram, ini bid'ah, ini haram ya. Jadi dia menuju ke kesempurnaan ya, ini yang namanya perfeksionis gitu, itu seperti itu kawan ya. Jadi hati-hati saja kawan ya. Seandainya kamu dikit-dikit ini salah, dikit-dikit ini haram, dikit-dikit ini bid'ah, dikit-dikit, nah itu waspada saja, barangkali Anda memiliki sakit OCD. Ini mohon maaf ya, mohon maaf sekali, mohon maaf kalau ada yang menyinggung ya, tapi bukan berarti Pak Guru menyinggung, tidak ya. Itu bukan hanya di akidah saja ya, karena ya itu namanya OCD ya. Jadi ide, gagasan otak itu untuk melakukan hal yang sangat sempurna ya, sangat sempurna sekali ya. Bahkan salah satu sedikit saja tidak boleh ya, tidak bisa ya. Siswa saya ada juga yang fobia, mungkin kotor seluruh badan atau merasa dirinya kotor ya. Jadi kalau dia mandi itu bisa 1 jam kawan ya. Masih banyak kawan ya tentang cerita OCD itu ya. Oh ya, ada juga ibu-ibu rumah tangga ya, ketika dia masak matiin kompor, dia selalu cek lagi ya, diceklekin lagi, dinyalain, dimatiin lagi kan begitu kan. Jadi aneh, banyak sekali ya tentang sakit OCD ini ya. Pak Guru pun pernah mengalami itu ya, tentang rasa berdosa ya. Saya sendiri dulu kalau sholat taubat itu bisa sehari itu
10 sampai 20 kali ya. Jadi ketika lihat cewek cantik, aduh saya berdosa, sholat tobat ya, sholat tobat. Itu bisa sampai 20 ya, 10 kali sampai 20 kali lah. Tergantung saya mainnya kemana kan begitu ya. Waktu itu masih SMA kalau tidak salah saya ya. Saya pernah ngalami itu dan menurut saya sih baik, tetapi menurut orang lain atau keluarga atau orang tua, ini kok anak sholat terus kan begitu ya. Jadinya jadi aneh ya. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Guru sudah sembuh. Jadi saya bisa bertukar wawasan, bertukar ilmu pada kalian semua ya. Kayak gitu ya. Jadi kawan-kawan semua yang mau sharing sama saya, silahkan ke Senam Bawah Sadar ya. Karena lewat online saya juga tidak bisa membimbing kalian secara maksimal ya. Tapi kalau kamu datang ke Senam Bawah Sadar, Pak Guru bisa jawil kamu, misalnya bisa megang kamu, bisa support kamu langsung kan begitu ya. Kalau kamu ketiduran bisa bangunin kan begitu ya. Jadi yang mau sharing sama Pak Guru, saya sarankan langsung saja ya. Jadi Pak Guru udah nggak buka kelas online ya. Jadi kasihan kalau buka online ya. Karena apa ya? Ketika Pak Guru sudah siap, di sana masih aduh Pak Guru keliengan, aduh pusing ya. Jadi tidak bisa maksimal. Begitu ya kawan tentang sakit OCD ya. Asal muasalnya banyak sekali kawan ya. Sakit OCD itu bisa dikarenakan masa kecil Anda ya, pola asuh orang tua ya. Orang tua yang mengalami OCD, dia kecenderungan akan menularkan pola didik asuh kepada anaknya ya. Terus ada lagi dari lingkungan ya, lingkungan sosial ya, di mana kalian tinggal, bergaul dengan siapa, itu juga akan sedikit banyak menularkan OCD ya. Ada juga yang dari genetik ya, genetik itu ya dari turunan lah. Jadi Pak Guru sering membuat kontennya anxiety disorder ya. Mungkin kemarin ada yang tanya tentang OCD ya. Ya tidak jauh lah sama itu ya. Kalian juga bisa terapi di Senam Bawah Sadar kalau kalian mau ya. Kalau enggak ya pokoknya cari pembimbing lah, mentor. Intinya kalian butuh pendamping ya. Gitu ya kawan, sedikit penjelasan tentang sakit OCD. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua.